BMW 2002, oh bukan, bukan tahunnya 2002, tapi nama mobilnya beneran 2002. BMW ini bagian dari keluarga New Class yang sebetulnya tanpa mobil ini mungkin BMW nggak akan ada. Kok bisa? Nah, yuk mari kita simak ceritanya hanya di Wikimotif bersama Mbak Ivan Ramadana. Setelah Perang Dunia Kedua, BMW lagi diambang ya tidak terlalu bagus ya, katakanlah gitu. Selain Jerman kalah Perang Dunia Kedua, pabrik-pabriknya dibom habis dan bahkan pabrik utama BMW yang terletak di Jerman Timur dikuasai oleh Soviet dan diambil alih. Gitu. Jadi BMW selamat dari Perang Dunia Kedua tapi tanpa harta-hartanya. Awalnya BMW berlanjut membuat mobil mewah seperti yang mereka lakukan di sebelum perang. Dan sebetulnya hasilnya sangat bagus. Seperti BMW Baroque Angel atau BMW 507 yang disebut sebagai salah satu mobil tercantik di dunia. Sayangnya ekonomi pasca perang Jerman membuat tidak banyak orang kaya yang mampu membeli mobil seperti itu. Bahkan kalau ada mereka harus bersaing dengan mobil seperti Mercedes-Benz. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama BMW diambang yang betul-betul bangkrut. Bahkan sampai bangkrutnya BMW tadinya mau dibeli oleh Mercedes-Benz. Sekarang bayangkan di dunia tanpa perseteruan mereka itu rasanya mungkin gak akan seru banget. Dan gak bisa bayangin kalau gabung apakah nanti ada Mercedes-Benz 3 series gitu mungkin ya. Tapi untungnya datang seorang investor bernama Herbert Kwan dari keluarga Kwan yang cukup kaya raya. Berkat suntikan dana ini BMW kemudian mulai bangkit dan membuat mobil yang mampu dibeli oleh masyarakat. Pertama adalah Isetta, sebuah mobil gelembung lucu yang pintunya di depan pakai mesin motor. Mungkin bisa jadi episode Wikimotif selanjutnya. Ya. Setelah Isetta, kemudian mereka beralih membuat mobil yang masih kecil tapi setidaknya bukan mobil bermesin motor, yaitu BMW 700. Dan ini membuka jalan untuk membuat mobil mewah kompak pertama BMW. Untuk itu BMW menugaskan desainer bernama Wilhelm Hofmeister yang kemudian merancang sebuah sedan kompak dengan ciri khas yang nanti akan muncul di BMW lainnya, yaitu Hofmeister King, sebuah lekukan di pilar C belakang BMW yang bahkan masih dipakai hingga sekarang. Selain membuat bodi baru, BMW juga mengeluarkan biaya untuk meriset mesin serba baru berkode M10 buatan Alex von Falkenhausen. Kalau buat yang nggak tahu itu nama bangsawan. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Raden. Jadi Raden Alex von Falkenhausen. Kira-kira begitu. Tidak hanya itu, BMW ingin membangkitkan image sporty yang membuat mereka terkenal di sebelum Perang Dunia Kedua. Karena itu desain mobil ini dilengkapi dengan suspensi independen dan rem cakram, suatu yang sangat hebat di tahun 60-an. Hasilnya adalah New Classe, kelas baru yang diluncurkan pada tahun. Akhirnya model baru ini diluncurkan pada tahun 1961 dan sangat hits. Bahkan saking suksesnya BMW akhirnya bisa melunasi semua utang-utangnya dan untuk pertama kalinya mereka berhasil membayar dividen ke investor. Model New Classe sendiri awalnya menggunakan mesin 1500 cc tapi kemudian dikembangkan menjadi 1600 cc, 1800 cc dan bahkan hingga 2000 cc. Dan juga ada versi coupenya. Tetapi BMW tahu bahwa uang terbesar ada di pasar mass market. Jadi mereka kembali menugaskan Bapak Hofmeister untuk merancang versi kompak dari sedan New Classe. Apa yang dia lakukan? Cara paling gampang adalah memotong bagian belakang sehingga menjadi 2 pintu. Jadi gua tegaskan, 2002 ini 2 pintu karena biar murah, bukan karena coupe biar keren gitu. Sisanya tetap sama dengan New Classe lainnya, seperti suspensinya tetap menggunakan independen dan mesinnya pun juga sama, yaitu 1600 cc. Mobil ini kemudian diluncurkan pada tahun dan akhirnya mobil yang disunat ini muncul pada tahun
1966 dengan nama 1600 strip 2. Mungkin karena kira ribet ngomongnya jadi disingkat 1602. Dan kemudian versi ultimate yang semua orang kenal daripada model ini yaitu 2002, lahir pada tahun 1969 dengan menggunakan mesin M10 tapi cc-nya ditingkatkan menjadi 2000 cc dengan karburator Solex. Hasilnya mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 99 horsepower, dan karena bodi mobil ini lebih ringan daripada sedan biasa, maka mobil ini memiliki handling yang sangat bagus dan sangat dipuja di Amerika. Tidak heran kemudian 2002 disebut menjadi template daripada sedan seri 3 BMW selanjutnya. Kompak, sporty, bertenaga. BMW sendiri mengembangkan berbagai varian daripada seri ini seperti 2002 Touring yaitu versi hatchbacknya. Lalu kemudian ada versi performa tinggi yaitu 2000 Ti Turismo Internazionale. Padahal ini mobil Jerman ya, kenapa gue ngomong Italia ya? Dengan karburator Solex tapi yang lebih gacor, gacor lagi. Bener ya gacor ya? Lebih gacor lagi karburatornya sehingga menghasilkan tenaga 118 horsepower. Kemudian model ini di-upgrade lagi dengan nama TII Turismo Internazionale Injection. Soalnya namanya pakai mesin injeksi, tenaga naik menjadi 130 horsepower, makin mabrur. Namun yang paling utama dari seri ini adalah, gue harus lihat catatan dulu, jadi di-cut dulu. Tetapi yang paling istimewa dari semua ini adalah 2002 Turbo. Hashtag kami suka turbo, copyright Motomobi. Mesin M10 2002 ditambahkan turbo buatan KKK, bukan KKK yang ono, tapi produsen turbo dari Jerman. Hasilnya mobilnya mengeluarkan tenaga 167 horsepower dan torsi 240 Nm, dan mobilnya bisa menembus 215 km per jam. Ingat, ini tahun 70-an awal di mobil yang beratnya cuma 1 tonan. Jadi nggak kebayang mobilnya terbang kayak Permadani mungkin ya. Namun yang paling unik dari 2002 Turbo adalah kalau kalian lihat di depannya, di chin spoiler ya ada tulisan turbo tapi kebalik. Kok bisa? Apa janjian salah pasang di pabrik? Enggak, BMW sengaja melakukannya karena menurut mereka pas orang lain lihat dari spion dalam mobil, mereka terbaca tulisan turbo sehingga mengintimidasi. Nah itu baru keren loh, tapi jangan ditiru di Brio kalian. Nanti main pasang stikernya terbalik ke depan karena anggap bikin takut orang. Sayangnya 2002 Turbo kurang sukses karena beberapa hal. Pertama, mobil itu keluar bertepatan dengan krisis minyak dunia pada tahun 1973 dan banyak orang yang belum terbiasa dengan mesin turbo. Mungkin pada masukin premium kali, jadi mesinnya ngelitik kayak ceret turbo zaman dulu, ya nggak tuh. Sehingga 2002 Turbo hanya diproduksi sekitar 1.600-an unit, membuat model ini sebagai salah satu 2002 terlangka atau bahkan BMW terlangka. Tentunya dengan bodi yang sporty ini, 2002 sangat populer di dunia balap, baik di Eropa dan maupun di Amerika, di mana bahkan mereka masih membalap hingga sekarang di balapan historis, balapan mobil zaman dulu. Dan beberapa merek tuner BMW ternama memulai karir mereka di mobil ini seperti Alpina dan Schnitzer. BMW New Classes sendiri atau 2002 sempat dimasukkan resmi oleh PT Cahaya Sakti Motor. Cahayanya masih pakai TJ, jadi bukan pakai C, Teja aja. Cahaya Sakti Motor, tapi sayangnya reputasi BMW waktu itu masih belum terbentuk. Sehingga mobil ini boleh bilang tidak begitu laku, mengakibatkan jumlahnya di Indonesia yang sangat langka. Meskipun begitu, mobil ini termasuk memorable di dalam dunia otomotif dunia. Salah satunya, kalau kalian melihat film Rhoma Irama yang ada Ani, di sana muncul sebuah BMW 1602 lengkap dengan body kit gaya grup 5 dan stiker BMW M. Bahkan hingga sekarang BMW 2002 masih dipakai balap di Sentul. Salah satunya oleh Gary Nasution, pembalap dari BMW tim Astra. Dengan total produksi mencapai hampir 500.000 unit. BMW 2002 seperti yang saya katakan tadi, menjadi template untuk seluruh BMW di masa depan lainnya. Mobil kompak, bertenaga, dan sporty. The ultimate driving machine. Dan 2002 menjadi salah satu mobil yang paling collectible, termasuk di Indonesia, di mana harga 2002 sekarang sudah gelap, makanya butuh lentera. Dan tenang aja, ini belum digoreng karena tidak ada yang goreng-goreng. Jadi itu dia cerita dari 2002, pelopor dari semua BMW modern.
Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Jangan lupa jika ada kritik, ide, saran fanfiction, fan art bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu di episode Wikimotif selanjutnya hanya di Outbreak.